Shalom Bapak Ibu Jemaat GKU Kristus Raja Bekasi 3 yang berada di rumah-rumah. Pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah rumah tangga. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, marilah kita bersaat teduh. Kita akan membuka ibadah rumah tangga pada malam hari ini dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 13 ayat yang pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya sambil berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha tinggi, Allah yang kami permuliakan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini kami Jemaat GKU Kristus Raja Bekasi 3 hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami keluarga berkeluarga Bapa datang untuk memuji nama-Mu yang agung itu, dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, urapi dan jaga mereka dengan para malaikat-Mu. Kebaktian rumah tangga di rumah-rumah Jemaat GKU Kristus Raja Bekasi 3 pada hari ini. Jadilah di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita sambut dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada
Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Agung, pada saat ini ya Tuhan, kami bersepakat untuk menundukkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus itu memimpin kami ya Tuhan, sehingga Engkau bukakan di dalam hati dan pikiran kami akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa, hamba yang lemah Tuhan, hamba yang berdosa padamu. Ampuni ya Bapa, urapi Roh Kudus, pakai aku. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bapak Ibu terkasih, pembacaan kita pada malam hari ini adalah tentang sebuah keraguan-raguan murid Yesus dengan perkataan Yesus. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada orang percaya. Katanya Allahnya orang Kristen ada 3, tapi 1. Aku bingung, tolong dong jelaskan. Ketika ada seseorang bertanya kepada orang percaya demikian, kira-kira bagaimana sikap orang percaya ini? Apakah bayangkan itu adalah kita? Apakah kita akan menjawab dengan percaya diri? Gugup? Bingung? Mungkin tolong dong jelaskan. Kamu tanya aja deh sama gembala sidang, sama Pak Pendeta, biar kamu jelas mendapatkan jawaban. Terkadang ada siasat yang kita lakukan ketika kita tidak bisa menjawab atau ragu terhadap jawaban kita tentang Tritunggal kepada orang yang bertanya kepada kita. Kalau kamu mau tahu, kamu baca aja Alkitab. Kan kita menyuruh orang yang tidak percaya, yang di luar sana membaca Alkitab. Padahal sebenarnya perkataan itu menutupi
bahwa dia takut salah di dalam menjelaskannya. Tetapi saudaraku, di luar sana banyak beredar tentang analogi-analogi dan ilustrasi yang menggambarkan Tritunggal. Banyak sekali beredar penjelasan tentang Tritunggal yang berbeda-beda. Di dalam sebuah tulisan di internet, yang satu dengan yang satu berbeda. Terkadang orang percaya pun menjelaskannya berbeda-beda. Seringnya, di tengah-tengah kebingungan ini, jawaban kita dengan keraguan-raguan akan Allah Tritunggal membuat Allah kita menjadi terlihat kurang sempurna atau kurang esa di mata orang yang bertanya kepada kita. Ada orang berkata, sudahlah, percaya saja, enggak perlu kau bertanya-tanya. Tetapi saudaraku, percaya saja ternyata itu tidak cukup bagi kita. Kita perlu mengenal Allah yang kita percaya. Percaya tetapi tidak melihat, tetapi mengenal itu baik. Tetapi percaya tidak mengenal, bahkan melihat sama dengan keraguan-raguan. Pasti cukup membingungkan ya. Sebagai contoh, saya percaya Yusuf adalah orang yang baik, walaupun saya tidak pernah melihat Yusuf. Tetapi saya mengenal Yusuf melalui cerita dan kesaksian Alkitab. Dan Alkitab ini adalah sumber yang terpercaya. Tetapi mungkinkah seseorang yang saya lihat, baru saya lihat atau sudah lama saya lihat, tapi saya tidak pernah kenal, apakah saya bisa yakin bahwa orang itu bisa saya percayai bahwa dia adalah orang yang baik? Belum tentu ya. Tetapi mungkinkah seseorang yang bertanya tentang Allah Tritunggal bisa percaya bahwa dia esa dengan jawaban-jawaban yang bersifat ilustrasi, analogi, dan penjelasan yang berbeda-beda dari kita setiap orang percaya tentang Tritunggal? Padahal kalau kita lihat, Tuhan Yesus pun tidak pernah menjelaskan tentang keesaannya secara detail dan jelas. Tetapi kita manusia selalu berusaha menjelaskannya sedetail mungkin. Mari kita baca Bapak Ibu ayatnya yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ketika Yesus mengatakan, menceritakan tentang Bapa, Filipus meminta kepada Yesus untuk menunjukkan Bapa. Artinya, Filipus menginginkan Yesus memperlihatkan Bapa dengan wujud, karena Filipus saat ini merasa yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan yang pada saat ini dia ajak bicara, dia berupa wujud manusia. Sehingga Filipus berharap bahwa Bapa bisa dilihat dengan wujud oleh Filipus. Itu menandakan bahwa Filipus ingin bukti dari perkataan Yesus. Makanya diperkatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
sama dengan Tuhan, perlihatkanlah Bapa itu di depan mataku. Itu sudah cukup bagi aku. Persamanya demikian. Tetapi Yesus menjawab di dalam ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Di dalam ayat yang ke-9a, itu sama dengan telah sekian lama kita bersama-sama menjadi orang percaya, tetapi kita kurang mengenal Allah kita. Kita ragu tentang ketritunggalan Allah yang esa. Bapak Ibu, di dalam ayat 9b sampai dengan ayat 10, secara logika dan kemampuan berpikir manusia, jawaban Yesus sangat sulit kita pahami. Tetapi kenapa justru ketika kita ditanya tentang Trinitas, tentang Tritunggal, seperti Filipus yang ingin melihat Bapa, kita menjelaskannya berusaha dengan segala macam ilustrasi, segala macam penjelasan yang berbeda-beda, karena pikiran kita ingin mencapai penjelasan Allah yang sejelas-jelasnya. Saudaraku, apabila Tuhan Yesus mau, Dia bisa menjelaskan dengan teliti dan detail kepada Filipus tentang Bapa. Tetapi Yesus tahu dosa manusia menghalangi kesucian pikirannya. Tapi mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Tetapi Allah kita baik. Ketika kita tidak bisa menjelaskan secara detail tentang Allah Tritunggal, Yesus mengarahkan kita, lihatlah dari pekerjaan-pekerjaan itu. Maka kita akan melihat pekerjaan apa yang telah Allah lakukan pertama-tama. Pertama-tama Allah menciptakan. Dan mari kita pahami perbedaan antara Sang Pencipta dan ciptaan. Sang Pencipta kuasanya tidak terbatas. Ciptaan kuasa terbatas. Sang Pencipta selalu ada. Ciptaan pernah tidak ada. Sang Pencipta mempunyai kuasa menciptakan dari ketidakadaan. Sedangkan ciptaan kuasa menjadikan dari yang telah ada. Sang Pencipta mempunyai kuasa memberikan kehidupan, tetapi ciptaan tidak bisa memberikan kehidupan. Sang Pencipta Maha Tahu, ciptaan tahu tapi terbatas. Sang Pencipta Maha Hadir, ciptaan kehadiran terbatas. Sang Pencipta tidak berubah, sedangkan ciptaan berubah-ubah. Sang Pencipta tidak bisa dibagi, tetapi ciptaan bisa terbagi. Demikian perbedaan kita dengan Allah. Maka ketika kita melihat bahwa pekerjaan pertama-tama Allah adalah mencipta, kita berpikir, ciptaan pertama Allah adalah penghuni kerajaan Allah, yaitu malaikat surgawi. Karena surga telah ada sebelum bumi dijadikan. Penghuni malaikat surga ini diberikan oleh Allah sebuah kehendak yang sama seperti kita manusia, kehendak kebebasan memilih.
Dan penghuni sorgawi ini, dia menyalahgunakan akan kehendak yang Allah berikan. Tugas malaikat adalah memuji Allah, menyembah Allah. Tetapi karena dia mempunyai kebebasan memilih, dia mengagungkan dirinya sendiri. Dia berusaha mencuri kemuliaan Allah. Dia ingin setara dengan Allah. Sehingga hal itu membuat dia jatuh ke dalam dosa. Lalu malaikat itu dibuang oleh Allah dari kerajaan sorga. Karena di sorga tidak pernah boleh ada dosa. Lalu Nabi terkasih, malaikat yang terbuang itu kita kenal dengan nama iblis dan setan. Dan iblis inilah yang akan menjadi saksi kita akan keberadaan Allah Tritunggal. Sebelum dunia dijadikan dan manusia diciptakan. Mari kita buka Matius 8 ayat 28 sampai 29. Demikian Matius 8 ayat 28 sampai 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelumnya?" Bapak Ibu, iblis dan setan ini mereka sejenis. Sebelumnya mereka adalah penghuni sorgawi. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Allah selalu menciptakan sesuatu yang baik. Tetapi mereka menjadi buruk oleh karena kejahatan dan dosa-dosanya sendiri. Apabila Bapak Ibu, ayat 29a, dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Akan kita garisi, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Saudaraku, setan itu pembohong. Yesus telah mengatakannya. Dan dia pendusta. Keinginannya cuma satu, membalas dendam terhadap Allah dengan cara membuat manusia berada di dalam dosa dan tidak selamat. Tetapi Bapak Ibu, hanya satu kuasa yang tidak bisa iblis lakukan, kebohongan itu. Iblis tidak bisa melakukan kebohongan ketika dia berhadapan dengan Allah sendiri. Kita bisa lihat di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-7. Mari kita buka. Markus 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Dan banyak pertemuan ketika Yesus mengusir setan ini atau malaikat yang terbuang ini, dia selalu jujur mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika malaikat terbuang mengatakan demikian, dan dia telah berada yang pertama sebelum dunia dan manusia diciptakan, maka itu adalah sebuah kesaksian akan keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Ini adalah sebuah kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka ketika Yesus menyatakan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Esa, maka itu sah. Sebagai pembuktiannya, kita mengenal dengan hukum dunia. Ketika kita mencari kebenaran
di dalam hukum yang dibuat, taruh di Indonesia, maka dinyatakan sah apabila tersedia 2 alat bukti. Tetapi hukum dunia ini menyediakan 5 alat bukti. Dipenuhi saja 2 alat bukti, maka itu sah. Yang pertama, alat buktinya ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi baru kita dengar dari malaikat yang terbuang. Keterangan ahli dari para bapa gereja. Alat bukti yang ketiga dari surat, yaitu Alkitab Perjanjian Baru dan surat-surat para rasul. Yang keempat yaitu petunjuk. Dijelaskan dulu petunjuk ini maksudnya apa? Adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan dan ada pelakunya. Alat bukti yang keempat petunjuk adalah mukjizat-mukjizat yang terjadi dengan menyebut nama Yesus sampai hari ini. Itu alat bukti yang keempat. Dan alat bukti yang kelima yaitu keterangan terdakwa adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 5, dia menyatakan bahwa Allah itu Esa. Saudaraku terkasih, kalau kita pakai bahasa resmi, demikian keabsahan Allah Tritunggal. Karena alat buktinya minimal 2, maka sah. Tetapi yang kelima-limanya ini terpenuhi untuk kebenaran bahwa Allah itu Esa. Kita tidak perlu lagi meragukan tentang ketritunggalan dengan analogi, dengan peribahasa, ilustrasi, karena telah dibuktikan dengan cara yang manusia itu buat sendiri. Semua itu bersumber dari firman Allah sendiri. Untuk menutup firman kita pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan tutup dengan pembacaan sebuah tulisan. Demikian. Hai anak-anak manusia, hentikan. Berhentilah engkau meneliti tentang aku. Berhentilah meneliti bagaimana bentukku, di mana aku berada, dan berhentilah meneliti seperti apa aku menurut pandanganmu. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan akhir. Aku Esa sebelum engkau diciptakan dan dunia dijadikan. Aku telah merancangkan kebaikan untukmu, yaitu keselamatan. Aku yang Esa menyatakan diriku dengan 3 pribadi, semata-mata hanya untuk keselamatanmu. Aku yang Esa merancangkan keselamatan, aku yang Esa melaksanakan keselamatan. Aku yang Esa memelihara keselamatan. Akulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dahulu namamu anak-anak manusia, sekarang namamu anak-anak Allah. Aku yang Esa Maha Adil, seluruh anak-anak manusia kuberikan keselamatan. Aku yang Esa melaksanakan keselamatan, yaitu Putra. Barang siapa percaya dan menerima Dia, maka aku yang Esa memelihara keselamatan, yaitu Roh Kudus. Hai anak-anakku, semua itu kukerjakan supaya engkau bisa berkumpul kembali denganku di rumah Bapakku, yaitu Yerusalem baru. Di sana engkau akan melihat sesungguhnya kemuliaanku, yaitu kami adalah aku. Karena dunia ini tidak mampu melihat kemuliaanku yang sebenarnya. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin.
Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi Bapa, ku percaya. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang agung, Tuhan, Engkau tahu bahwa kami ciptaan-Mu terbatas di dalam mengerti apa kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memelihara dan memimpin kami bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Bapa, seperti yang Engkau katakan, siapakah yang mengerti akan Allah kecuali Roh Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran pada malam hari ini bisa kami mengerti dan kami pahami, dan ini membuat agar kami selalu bersandar ke dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai acara pada hari Minggu untuk ujian Pak Suhito, sehingga Tuhan, Engkau berkenan agar dia bisa melayani di KKGO Bali dengan secepat mungkin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada acara gereja-Mu ini. Tuhan, pada saat ini Engkau lihat ya Bapa, setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing menaruh hati pikiran mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tengok ya Tuhan dalam hati kecil mereka, apa yang mereka butuhkan. Bapa, jemaat-Mu yang sedang sakit di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari, anak-anak-Mu ya Bapa yang membutuhkan jodoh, mereka yang membutuhkan pekerjaan, kesembuhan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Ya Yesus, berkati kami, urapi
biarlah kuasa Roh-Mu menyertai di tengah-tengah kami, sehingga setiap permasalahan yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa pengharapan itu ada di depan kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami pun berdoa untuk gereja-Mu ini. Berkati ya Tuhan, agar setiap sifat dari Yesus Kristus, kelemah lembutan dan kerendahan hati, selalu hadir di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Bapa, sehingga cahaya kemuliaan-Mu terpancar dari setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu ini. Berkati gembala sidang kami ya Bapa, Bapak Pendeta Dwi Janto. Kau urapi Tuhan, Kau sertai dia selalu. Kau juga berkati para majelis, petugas komisi Tuhan, begitupun siapapun yang melayani di gereja ini. Para koster, Tuhan pakai kami, ajar kami, agar kami selalu setia untuk melayani Engkau. Urapi kami ya Bapa dengan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pelayanan maupun di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan ini. Pemerintahan yang saat ini ya Bapa sedang digoncang oleh keadaan pandemi dan ekonomi. Kiranya Tuhan, kuasa Roh-Mu hadir di tengah-tengah para pemimpin-pemimpin kami, sehingga ya Bapa, solusi mereka rasakan di depan mereka untuk pemerintahan ini, dan itu kami yakin ya Bapa, untuk kebaikan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa kami. Sedikit ya Tuhan yang bisa kami nyatakan kepada Engkau, tetapi ya Bapa, Engkau lebih mengerti apa isi hati dan pikiran kami. Terimalah ya Bapa permohonan dan doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan memberikan persembahan bagi Allah sambil bernyanyi, "Oh Yerusalem, kota mulia."
Bapa, demikian kami persembahkan Bapa, ucapan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau nilai dari hati kami. Terimalah Tuhan persembahan ini, agar persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Bapa, persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan menutup ibadah. Untuk itu Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayatnya yang ketiga dan keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, kala itu kasih belas diberikan Putra Tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapa yang agung, saat ini Tuhan, kami mohon undur diri dari ibadah-Mu. Biarlah Tuhan, pengabdian kami pada malam hari ini berkenan kepadamu. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus Kepala Gereja menyertai Bapak Ibu terkasih.